Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kalian tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah pembelajaran bahasa Arab. Jadi, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan pembelajaran bahasa Arab yang berkaitan tentang al-adad dan al-ma'dud. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mengambil pelajaran baru atau mengambil bab baru, yaitu tentang apa? Yaitu tentang al-isim al-isyarah. Ya, tentang isim isyarah. Jadi dinamakan dengan isim isyarah karena dia suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu. Contohnya apa? Contohnya kata-kata ini dan itu. Ya, kata-kata ini dan itu ini merupakan satu kata yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu benda atau sesuatu yang lainnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, coba kita perhatikan tabel-tabel yang ada di bawah ini. Ya, tabel-tabel yang ada di bawah ini. Yang pertama ini kata haza. Jadi isim isyarah akan kita pelajari itu ada sekitar 5 saja, ya, ada sekitar 5 saja. Sebenarnya isim isyarah juga ada yang lainnya, akan tapi yang kita pelajari cuma 5 saja terlebih dahulu, ya. Yaitu tentang haza, hazihi, hatani, hazani dengan haula. Ya. Jadi yang pertama itu adalah tentang haza dulu, ya, baik. Jadi kapan haza ini digunakan? Haza, afwan, yang semuanya ini memiliki arti adalah ini, ya. Ini. Ya. Haza ini kapan digunakan? Haza ini digunakan ketika dia bentuknya bendanya itu muzakkar kemudian mufrad. Ya. Haza ini digunakan ketika benda tersebut berbentuk muzakkar dan berbentuk mufrad. Contohnya apa? Contohnya kalimat masjidun. Ya, masjidun. Baik, sekarang pertanyaannya, apakah masjidun ini muzakkar? Baik, dia mau muzakkar. Apakah masjidun ini mufrad? Ya, dia termasuk kata mufrad. Maka yang digunakan adalah haza. Kalau kita ingin mengatakan ini masjid berarti haza masjidun. Ya, ini masjid. Ya, jadi ciri-cirinya harus sama dengan yang ada di sini. Dia harus kata bendanya atau isimnya berbentuk muzakkar dan berbentuk mufrad. Kemudian ada hazihi. Hazihi ini bendanya harus berbentuk muannas, harus berbentuk mufrad. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah kata-kata sayyaratun, ya. Sayyaratun. Ya, dari mana kita tahu ini muannas? Karena dia memiliki tak marbutah. Sedangkan dari mana kita tahu bahwasanya masjidun ini muzakkar? Karena dia tidak memiliki tak marbutah. Simpel saja. Ya, sayyaratun ini adalah katanya muannas. Ini termasuk isim muannas. Apakah dia mufrad atau musanna? Dia mufrad, ya, karena dia mufrad karena tidak berakhiran alif dan nun di akhirnya. Maka kalau Ustadz ingin mengatakan ini mobil, berarti yang Ustadz gunakan adalah hazihi. Ya, hazihi sayyaratun. Ini mobil. Baik, ya. Jadi yang pertama tadi haza itu digunakan ketika isimnya itu muzakkar dan berbentuk mufrad. Hazihi digunakan ketika isimnya itu berbentuk muannas dan berbentuk mufrad. Nah, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga adalah hatani. Hatani ini bentuknya adalah sama, akan tapi hatani ini menunjukkan dua. Artinya ini akan tapi menunjukkan dua benda. Ya, contohnya apa? Dia digunakan ketika ketika isim tersebut berbentuk muannas dan isim tersebut berbentuk musanna. Contohnya bagaimana? Contohnya sayyaratun ini kita ubah menjadi musanna, menjadi sayyaratani. Baik, sayyaratani. Sayyaratani ini bentuknya
muannas, ya, muannas, karena asal katanya dari kata-kata sayyaratun yang mana dia harus muannas. Kemudian sayyarotani mufrad atau musanna? Dia musanna. Dari mana kita tahu? Ya karena dia berakhiran alif dan nun. Berarti ini artinya adalah dua mobil. Sayyarotani ini berarti dua mobil. Ya. Kalau sayyarotun itu satu mobil, ketika diubah menjadi musanna berarti artinya adalah dua mobil. Baik. Sekarang kalau saya ingin mengatakan ini dua mobil, berarti yang saya gunakan adalah apa? Berarti yang saya gunakan adalah hatani. Hatani sayyarotani. Ini dua mobil. Ya. Jangan pakai hazihi. Ya. Tapi yang digunakan adalah hatani sayyarotani. Ini dua mobil. Baik, sampai sana ya. Insyaallah ya. Jadi hatani digunakan ketika bilangan tersebut berbentuk muannas dan ketika kata tersebut berbentuk muannas dan ketika kata tersebut berbentuk musanna. Baik. Sekarang kita ke selanjutnya yaitu hazani, ya. Yaitu ke hazani. Ya. Adapun hazani, baik. Adapun hazani dia digunakan kapan? Hazani digunakan ketika bilangan tersebut berbentuk muzakkar dan ketika bilangan tersebut berbentuk musanna. Contohnya apa? Contohnya seperti qalamani. Ya, qalamani. Nah, pertanyaannya, apakah bilangan tersebut muzakkar atau muannas? Ya, dia itu ada qalamani ini muzakkar atau muannas? Ini adalah muzakkar. Mana kita tahu kalau dia muzakkar? Karena asal katanya dari adalah qalamun. Ya, asal katanya adalah qalamun. Yang mana qalamun ini muzakkar dan dia tidak memiliki ta marbutah di akhirnya. Maka kita katakan qalamani ini muzakkar. Baik. Setelah itu apakah dia musanna atau mufrad? Dia ini musanna. Kenapa dia musanna? Karena dia berakhiran alif dan nun di akhirnya. Nah, ketika dia berakhiran alif dan nun di akhirnya, maka dia ini musanna. Berarti kalau qalamani ini artinya dua pulpen. Ya. Nah, kalau Ustadz ingin mengatakan ini dua pulpen, berarti yang Ustadz gunakan adalah hazani qalamani. Ya. Hazani qalamani. Ini dua pulpen. Ya, ini dua pulpen. Nah, sampai sini ya. Insyaallah paham sampai sini ya. Nah, ini satu lagi haza digunakan ketika isimnya muzakkar dan mufrad ya. Hazihi digunakan ketika isimnya muannas dan mufrad. Sedangkan hatani digunakan ketika isimnya musanna dan ketika isimnya muannas dan isimnya musanna. Hazani digunakan ketika isimnya itu muzakkar dan dia musanna. Baik ya. Untuk pertemuan kali ini cuma 4 itu aja yang kita akan bahas. Baik, kita akan lanjut ke halaman yang berikutnya. Baik, kita lihat di sini contohnya ya. Saya ingin mengatakan ini buku. Ya, ini buku. Yang saya gunakan adalah buku itu bahasa Arabnya adalah kitabun. Berarti yang saya gunakan adalah haza. Ya, kenapa haza? Karena kitabun ini muzakkar dan dia mufrad. Ketika dia muzakkar dan mufrad, maka yang digunakan adalah haza. Baik, ya, mengapa ini menggunakan haza? Karena kitabun berbentuk mufrad dan muzakkar. Begitu pula dengan ini penghapus. Bahasa Arab penghapus adalah mistoratun. Kalau Ustadz ingin mengatakan ini adalah penghapus, berarti yang Ustadz gunakan adalah hazihi. Kenapa demikian? Karena mistoratun ini muannas dan dia mufrad. Coba dibaca di sini. Mengapa ini menggunakan hazihi? Karena mistoratun berbentuk mufrad dan muannas. Silahkan diperhatikan tabel yang tadi itu ya. Kemudian ada lagi ini dua pulpen. Baik, ini dua pulpen. Pulpen bahasa Arabnya tadi seperti saya katakan ya qalamani. Asal katanya adalah qalamun.
Ya, ketika kita ubah menjadi musanna berarti qalamani. Jadi ingat, untuk mengubah isim mufrad menjadi musanna, kita tinggal tambahkan alif dan nun. Berarti kalau bahasa Arabnya ini 2 pulpen, berarti hazani qalamani. Ya, kenapa kita menggunakan hazani? Ya, karena qalamani ini berbentuk musanna dan muzakkar. Ya. Baik, selanjutnya ini 2 penghapus, ini 2 penggaris sebenarnya ya. Mistaratun, penggaris. Ya, ini 2 penggaris. Penggaris bahasa Arabnya adalah mistaratun. Ya. Mistaratun, dan dia adalah muannas. Ya. Kalau kita ingin ubah dia menjadi musanna berarti mistaratani. Tinggal kita tambahkan alif dan nun di akhirnya. Ya, mistaratani. Baik, kayak gitu ya. Kalau Ustadz ingin mengatakan ini 2 penghapus, ya, sebelumnya mistaratun ini artinya apa? Penggaris. Kalau mistaratani berarti dua penggaris. Ya. Kalau Ustadz ingin mengatakan ini 2 penggaris berarti ininya yang Ustadz pakai adalah hatani. Kenapa demikian? Karena mistaratani berbentuk musanna dan dia muannas. Ya. Baik, sampai situ ya, paham insyaallah ya. Insyaallah kalau paham silakan kita kerjakan dulu latihan-latihan yang ada pada buku kalian ya. Latihan-latihan yang ada pada buku kalian. Jadi adapun kalau misalnya nggak paham silakan ditanyakan di WA Ustaz. Ya. Baik. Untuk latihan hari ini adalah menjawab yang ada pada halaman 23. Baik, untuk latihan hari ini adalah menjawab halaman 23. Afwan, bukan halaman 23. Yang ini saja sudah. Ya, jadi latihan 6. Ya, ada latihan 6. Latihan 6 ini kalian kerjakan cuma 4 soal saja, ya. 4 soal saja. Baik, nanti dulu. Ya, untuk latihan 6 ini kalian kerjakan yang nomor ini ya. Ini kamar mandi. Ini perpustakaan. Bentar dulu Satano. Ini kamar mandi. Ya, yang kalian kerjakan cuma ini ini sama yang ini ya. Jadi yang kalian kerjakan itu adalah ini kamar mandi, ini perpustakaan, ini 2 kursi, sama ini dua gelas. Cuma 4 nomor saja ya. 4 nomor saja yang kalian kerjakan. Baik. Jadi saya tunggu hasilnya. Silakan kalian kerjakan dengan sebisa mungkin. Ya. Ini kamar mandi. Kamar mandi bahasa Arabnya apa? Hammamun. Ini perpustakaan. Perpustakaan bahasa Arabnya apa? Maktabatun. Ya, maktabatun. Kemudian ini 2 kursi. Kursi bahasa Arabnya apa? Kursiyun. Ya, tinggal kalau ingin menjadikan dia musanna tinggal tambahkan alif dan nun. Ini 2 gelas. Gelas bahasa Arabnya apa? Kubun. Kubun. Kalau jadi 2 gelas tinggal tambahkan alif dan nun. Baik, untuk bahasa Arab cukup kali ini saja ya. Silakan dikerjakan tugasnya masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.